Dah, dah guys. Dah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jenny dengan NIM 23134038. Di sini saya dan rekan-rekan kelompok 1 dan juga kelompok 2 saya akan mempresentasikan hasil dari wawancara ke tempat impor yang bernama Cowboy Vintage Store yang ada di Padang. Di mana anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Indra Ahmad, yang kedua saya sendiri, yang ketiga ada Lingga Suri Apriliana, dan yang keempat ada Mau Izatul Hasanah, yang kelima ada Putri Aningsih, dan yang keenam ada Retno Wulandari. Baiklah, pada profil perusahaan akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Aningsih. Kepada Putri Aningsih dipersilahkan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan yaitu materi pertama tentang profil perusahaan. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2013 dan bergerak di bidang fashion dengan fokus menjual pakaian second impor dari Amerika dan Jepang. Awalnya usaha ini lahir dari hobi sang pemilik yang gemar mengoleksi pakaian bekas impor karena dinilai memiliki kualitas yang bagus, nyaman dipakai serta harganya terjangkau. Pada saat itu, bisnis pakaian second masih jarang digeluti oleh orang lain, sehingga beliau melihat adanya peluang yang cukup besar. Dengan ketentuan dan pengalaman dalam mengelola penggadaan barang, usaha ini terus berkembang hingga mampu menghadirkan berbagai pilihan fashion impor yang unik dan berkualitas. Kini perusahaan tidak hanya sekedar menjual pakaian, tetapi juga turut mendukung gaya hidup berkelanjutan dengan memperkenalkan konsep sustainable fashion kepada para pelanggan. Next Jen. Selanjutnya yaitu profil produk. Profil produk ini ditawarkan oleh perusahaan ini adalah pakaian second impor berkualitas tinggi yang berasal dari Amerika dan Jepang. Setiap produk dipilih secara selektif untuk memastikan kualitas bahan, kelayakan pakai, dan tren fashion yang masih relevan. Produk unggulan dari toko ini adalah celana dan jaket Carhartt, merek Levi's, dan baju dari Polo, Ralph Lauren, Adidas, Supreme, dan merek ternama lainnya. Produk ini mengutamakan kenyamanan dengan standar kualitas pakaian internasional. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk strategi dan juga operasional dari toko tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Lingga Suri Apriliana. Kepada Lingga dipersilahkan. Baik, strategi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, perusahaan ini mengutamakan keterlibatan langsung pemilik dalam proses operasionalnya. Pemilik secara rutin turun ke lapangan, khususnya ke gudang mitra di luar negeri seperti Malaysia untuk melakukan proses sortir barang. Setiap produk dipilih secara langsung oleh pemilik dengan mempertimbangkan segmentasi pelanggan serta tren fashion yang sedang berlangsung. Sehingga koleksi yang ditawarkan selalu relevan dengan kebutuhan pasar. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, perusahaan ini mengutamakan keterlibatan langsung pemilik dalam proses operasional. Pemiliknya secara rutin turun ke lapangan, khususnya ke gudang mitra di luar negeri. Next. Selain fokus pada impor, pemilik juga pernah melakukan kegiatan ekspor ke Australia. Penjualan dilakukan melalui aplikasi Grill dengan sistem pengiriman menggunakan kantor pos, di mana biaya pengiriman ditanggung penuh oleh pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mampu mengelola pasar domestik, tetapi juga dapat menembus pasar internasional dengan produk fashion second yang unik dan berkualitas.
Baik, terima kasih Lingga. Sekian dari presentasi laporan kami. Kami akan menampilkan sedikit video hasil dari wawancaranya. Nah itu Bang, sejak kapan Cowboy ini buka? Dari tahun berapa bukanya? Mulai buka? Toko awal buka tahun 2013 itu buktinya ada koran di situ membuktikan kalau toko kami mulai operasinya di tahun 2013 akhir, tapi koran itu dikeluarkan tahun 2014. Oh iya. Kalau gini kan nggak ada mana koran tuh Nggak ada lagi sih. mempromosikan usaha. Dulu kami masih promosikan dengan orang. Apa tuh motivasi atau latar belakangnya lah kenapa abang bisa punya ide buka toko pakaian impor gitu. Motivasinya yang pertama abang merangke mengalih koko. Pertama karena basic atau latar belakang yang dulu hobinya pakaian second waktu sekolah kan, waktu sekolah SD SMP STM. Dulu kan abang peminat olahraga juga kan, jadi beli baju pakaian olahraga itu memang di second karena kualitasnya lebih kari, lebih tahan lama. Jadi kalau beli barang baru piti nggak ada dong, satu kualitas nggak lodo dong. Kalau barang second harga murah, kualitas mantap loh. Itu dulu abang orang Bukit Tinggi kan, jadi second kan banyak di Bukit Tinggi itu. Setelah itu abang mengangkat usaha ko menjadi usaha abang. Abang nilai secondku adalah usaha yang agak spesifik. Maksudnya spesifik itu jarang digeluti orang, tapi gini kok lah beda suasananya. Dulu tahun 2003 balik bisa dikecaan masih langka orang usaha iko. Jadi kalau gini dibuang ke gini kan orang lah sama lah beda, orang lah live ini lah banyak kan. Tapi alhamdulillah abang masih stabil jalan mengalih, alun goyang lah ya, pertama sepak goyang ini stabil dia. Setelah itu menurut abang usaha secondku mempunyai namanya tuh seni dalam pengadaan barang. Jadi hanya orang tertentu yang bisa bertahan di pakaian second. Misalnya ada kawan-kawan atau ada pasangan pemilihan yang ngalih second hanya bermodalkan modal yang banyak, belum tentunya bisa bertahan. Mengikuti gaya bukan cara pengadaan barang itu abang hunting dulu waktu masih di lokal, masih di Indonesia kan, abang hunting lah seluruh bisa jajan lah masuk ke provinsi kayak Batam, Medan, Jakarta, Bandung lah masuk abang. Pekanbaru paling acok mana, Dumai, daerah Riau kayak Temilahan, itu lah masuk abang. Tapi waktu itu abang pernah ke Singapura, Thailand, Malaysia. Nah kini abang punya nyamannya di Malaysia. Jadi kalau awak ndak dapet link cara pengadaan barang, kalau ndak dapet yang pas Jawa itu payah untuk bertahan di Malaysia. Berarti bang cari barang itu beli online Pak? Enggak, kalau second Langsung. ada juga kawan-kawan yang pedagang second yang beli barangnya, pengadaan barangnya dari online. Ada juga yang terjun langsung ke lapangan, macam-macam lah orang tua. Berarti abang yang ke lapangan langsung? Abang ke lapangan langsung. Itu pemiliknya berarti abang seorang ya? Iya pemilik usaha abang, tapi sampai gue bukan masih kontrak. Pemilik usaha kan? Iya bukan usaha. Itu karyawannya ada berapa? Karyawan gue dan si pagi sama si malam. Jadi kalau gini kok seorang kan, pagi tadi ada seorang. Bukanya kan jam berapa tuh? Jam 9 pagi sampai 10 malam. Itu awal bang buka
apa segmentasi pasar yang Bang tuju gitu kan. Apakah anak muda atau mahasiswa gitu atau Soalnya orang yang segala usia salah yang masuk dari anak-anak SMA ke kelas 2 lah, kelas 1 tuh masih agak heran atau takut ya dengan harago kan. Kelas 2 tuh lah mulai kenal semua brand sampai usia 65 masih ada yang belanja situ. Dan orang itu pun yang usia 50-60 nya kadangnya kalian untuk kemenakannya usia 10 tahun, usia 6 tahun kan ada pakaian anak-anak abang 12 ketik. Jadi awalnya dulu sawo abangko abang bisa sama kali stabil sampai gini tuh dulu setahun atau 2 tahun pertama abang merugi taruh itu. Karena abang barangke usaha second go barangke dari itu empiris pengalaman saja bukan barangke dari ilmu. Jadi abang sering jatuh abang belajar dari jatuh gitu. Kini alhamdulillah stabil lah. Abang tahu barang yang abang bawa ke Padang atau abang bawa ke Radai itu adalah diminati orang. Jarang yang jadi sampah. Jadi ngali second kalau nggak paham sama barang, nggak paham sama